This conference will now be recorded. Baik, Oke, rekan-rekan sekalian, peserta semua, kita akan mulai untuk perkuliahan pagi ini. Sahur Matua, Ekspresi Duka. Narasumbernya sudah datang, Ibu Ridhoi Mei Lona Purba. Mungkin selama ini udah kenal ya di grup ya, koordinator juga untuk mata kuliah lintas kampus ini. Dia akan menjelaskan tentang hal yang unik, ekspresi duka di masyarakat Toba. Silakan Mbak Ridhoi, waktunya. ya selamat. Terima kasih Mas Suban. Selamat pagi buat adik-adik, teman-teman semua yang ada di sini. Hari ini giliran saya akan presentasi. Pada dasarnya ini kita kerjakan dari sebuah skripsi. Jadi saya kasih tahu dulu gambaran skripsi dengan apa? Karena kita konsentrasinya lebih ke budaya, kita tertarik juga dengan sebuah situasi fenomena Sahur Matua, itu pelaksanaan upacara salah satu di Batak. Batak dimanapun ya pada dasarnya ya. Tapi memang nanti akan lebih terasa saat dia di Batak tertentu gitu, yang masih lebih kuat megang adat Bataknya. Lalu kita belum puas dengan hasilnya, rasanya ingin menulis apa lagi waktu itu. Ternyata ada kesempatan di Kapin untuk menulis sebuah fenomena yang menggambarkan psikologi di Indonesia yang supaya makin lebih kuat gitu ya, yang ada di budaya kita masing-masing. Jadi kita menulis nih sama Trini yang harusnya sudah selesai, kita duduk bareng lagi galau-galaunya ya Trini ya, yuk duduk lagi yuk kita tulis bersama. Jadi kemudian kami akhirnya menyelesaikan tulisan ini setelah juga dikejar-kejar sama editor. Oke, saya presentasikan saja ya. Jadi kita mulai. Pada dasarnya kalau kita bicara Sahur Matua itu biasanya sebenarnya kita mulainya dari emosi. Ya, saat kita mulai sebagai manusia itu kita memiliki emosi. Emosi itu bisa sebagai sebab, bisa sebagai akibat. Kalau kita bicara sebab itu berarti membantu kita untuk bertindak. Kita senang, maka pekerjaan kita juga menjadi lebih baik nantinya gitu. Jadi kita atau kita memukul orang karena kita marah gitu. Kita tertawa karena kita senang gitu. Membantu kita juga bertindak mengerjakan segala sesuatu. Sebab itu juga emosi itu juga bisa sebagai sebab yaitu berupa pemikiran, pertimbangan pada kesadaran yang minimal. Jadi kita bisa memikirkan sesuatu kalau kita punya emosi itu sangat menjadi pengaruh. Kalau kita lagi kitanya jelek ya pertimbangan kita juga akan menjadi buruk. Nah, kalau kita lagi bahagia pertimbangan kita menjadi juga lebih mudah untuk kita putuskan. Akibat juga, emosi juga sebagai akibat, jadi dia sebagai reaksi fisiologis, melihat sesuatu yang tidak kita senangi, kita menjadi jijik, marah, gitu kan, perilaku ekspresif juga, kemudian kita bisa melampiaskannya, lalu menjadi akibat juga tujuan perilaku. Nah ini kita mau apa gitu loh, kita mau berhasil, jadi sehingga akibatnya itu pasti kita akan menjadi bangga gitu. Juga sebagai akibat itu jadi perubahan kognitif yang kita dari perseptual yang kita miliki. Oke. Jadi emosi itu juga bisa positif, bisa negatif. Kita tahu lah ya, ada yang positif itu suka, cinta, bahagia, senang gitu ya. Dia pada dasarnya ini sangat diharapkan kita bisa memunculkan emosi positif ini supaya apapun yang kita kerjakan itu bisa memunculkan kesejahteraan emosional gitu bagi diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Sehingga apapun yang ada yang kurang oke, yang negatif itu bisa kita atur gitu ya. Sehingga kehidupan kita itu, lingkungan kita itu lebih baik, lebih kooperatif. Nah, emosi itu juga bisa negatif. Nah, seperti sedih, marah, cemas, tersinggung, benci, dan seterusnya itu
Ini emosi-emosi yang sebenarnya tidak bisa kita hindari juga, dan dia bisa muncul gitu. Tapi memang pada akhirnya emosi-emosi ini seringkali menghasilkan masalahan lainnya gitu, membuat kita menjadi tidak efektif menjalani kehidupan waktu sebagai manusia yang hidup di dalam lingkungan sosial. Ini saya rasa harusnya di psikologi umum ini sudah diketahui ya. Dan emosi itu pada dasarnya dia punya tujuan yang memberi warna setiap peristiwa. Dia juga kita akan mempertahankan diri ataupun mempertahankan kehidupan gitu. Jadi kalau kita sakit, lama-lama kita sedih, berlama-lama kita murung, putus harapan, tak berharapan, itu justru akan membahayakan kita. Jadi kita harus memiliki emosi yang positif gitu, yang baik gitu, yang akan membuat kita menjadi lebih bertahan hidup. Ya, kalau misalnya kita dengan anak-anak kita gitu kan, atau kalau teman-teman kita lagi butuh semangat gitu ya. Jadi kita harus menghadirkan emosi-emosi yang positif, bangkitan energi. Tujuan emosi juga adalah supaya kita bisa membawa pesan ataupun informasi tentang diri kita. Jadi kalau kita mau ditampilkan sebagai orang yang ceria, ya pada dasarnya emosi kita juga pasti akan terlihat sebagai orang yang ceria. Tanpa emosi, sebuah kejadian hanya fakta belaka. Jadi pada dasarnya kita tidak akan bisa lepas dari emosi. Kita tidak akan bisa lepas dari ekspresi yang menggambar, yang mencerminkan emosi yang kita. Kita melihat seseorang aja kita bisa tahu tuh dia lagi apa kan. Jadi kita tidak bisa melihat semua fakta. Kalau kita nggak bisa menentukan emosi apa yang sedang terjadi. Tunjukkanlah emosi kita. Lalu dengan mengenali emosi muncul dalam suatu kejadian, kita dapat memahami atau melakukan sesuatu yang tepat dengan kondisi. Jadi kalau ya kita senang, nggak mungkin kita marah misalnya gitu. Jadi harusnya kalau senang berarti kita tertawa, kita melakukan aktivitas yang menyenangkan, kita memberi respon-respon yang positif. Gitu. Oke, sampai di sini. Lalu, nah kita akan masuk ke grieving. Judulnya kan ada Saur Matua gitu ya. Saur Matua itu nanti ini penghantarnya adalah di grievingnya. Nah, pada dasarnya grieving itu adalah salah satu kondisi di mana seseorang tuh kehilangan orang yang sayangi, yang dicintai, yang berarti gitu. Jadi grieving itu apa ya? Sesuatu yang pasti menyakitkan gitu sebenarnya secara teoritis. Jadi kalau di buku-buku teori-teori barat tuh begitu. Waktu masih S1 apa teorinya udah kita pasti udah tahu lah grieving itu ada beberapa tahap. Intinya semua itu adalah sebuah proses yang harus orang survive karena sesuatu yang menyedihkan, yang tidak diinginkan gitu. Jadi kan dikatakan bahwa peristiwa yang paling kuat menunjukkan kesedihan itu ialah grieving gitu. Termasuk terhadap orang yang dicintai ataupun terhadap suatu tempat, kehilangan tempat ataupun peran sosial yang dimiliki itu kita jadi grieving. Grieving itu bisa dialami setiap manusia, semua orang pasti akan pernah mengalami kehilangan. Gitu. Dan itu normal gitu. Dan itu normal terjadi pada siapa saja. Biasanya kemudian mereka akan menjadi menangis, masalah dalam konsentrasi, wajah murung, nggak bisa tidur gitu, marah tiba-tiba gitu, keringetan, gitu. Badan terasa, waktu kehilangan orang tua saya tuh badan kayak diremuk-remuk gitu ya, kayak hancur gitu. Jadi kondisi ini membuat secara fisik juga akan menjadi tidak baik seperti itu. Nah, lalu grieving itu jadi tadi yang saya bilang itu teorinya udah biasa deh kita dengar pasti Kubler-Ross gitu ya kalau ada adik-adik yang udah ngambil psikologi umum gitu, atau di psikologi medis ya atau di perkembangan juga yang awal-awal itu pasti ada ceritanya kalau kita bicara di bagian family
itu pasti kita ada bahas tentang briefing yang dari teorinya Kubler-Ross. Oke. Tes. Apakah suara saya sudah kedengaran? Kedengeran Mbak, tapi timbul tenggelam gitu. Kadang naik, kadang turun, nggak stabil. Pada dasarnya lebih banyak naiknya apa turunnya? Aduh, soalnya saya di rumah ini hujan, jadi saya jadinya di rumah saja. Kalau di laptopnya pakai WiFi ya? Iya. Bisa headsetnya ke laptop aja, Pak, Mbak? Headsetnya ke laptop aja. Headsetnya ke laptop saja. Coba saya dengarkan. Tes. Nah, kalau begini sudah lebih ya. oke? Sudah lebih oke. Silakan Mbak dilanjutkan. Ini ngomongnya nggak usah kencang-kencang. Sudah lebih oke? Ini udah oke ya? Udah. Oh iya, oke. Lebih baik. Nah, jadi tapi ternyata teorinya Kubler-Ross itu banyak kritiknya gitu. Jadi ada beberapa kritik ada salah satunya Kastenbaum, itu tokohnya bilang bahwa keberadaan tahap-tahap seperti ini belum bisa dibuktikan gitu. Jadi ada tidak harus begitu, tidak harus seperti deskripsi dari kalau misalnya kita kan ada yang di tahapnya dari Kubler-Ross tadi penolakan. Nggak harus selalu penolakannya dia terus jadi gimana gitu, harus nggak atau marah-marah juga, kemudian ada yang marahnya mukul atau apa gitu ya, jadi ke orang lain, ke dirinya gitu, jadi agak terlalu susah itu keberadaan tahap itu untuk dibuktikan, tidak seperti tidak bisa diberikan menggambarkan briefingnya orang-orang pada umumnya. Jadi tidak ada bukti menunjukkan orang akan benar-benar dari tahap 1 sampai 5. Karena akhirnya apalagi kalau yang meninggalnya itu sangat dekat ya. Jangan-jangan dia masih sampai sekarang masih tahap 2, udah 30 tahun yang lalu gitu. Masih di tahap 2 gitu. Masih di tahap 3, nggak berdamai-damai dia. Tidak bisa menerima begitu. Lalu juga keterbatasan metode belum diakui, ada kekaburan antara deskripsinya sama isi dari definisi masing-masing tahapnya. Lalu dibilang juga bahwa totalitas kehidupan seorang akhirnya diabaikan, nggak mengantisipasi bahwa dia juga punya kehidupan yang lain di dunia pekerjaan dan kehidupannya yang lain, keluarganya, tidak bisa menjelaskan teori ini. Sumber daya, tekanan, dan karakter lingkungan langsung itu membuat perbedaan besar dan tidak diperhitungkan, itu menurut Kastenbaum. Jadi lalu ada juga dari CORE tahun 2015 bilang bahwa setiap orang kemungkinan akan menjalani kematian dalam lebih dari 5 cara. Jadi nggak hanya 5 ini aja, ini kurang lengkap nih gitu ya. Dia menganggap bahwa perasaan sakit hati itu di mana ya? Kesedihan yang lebih umum atau rasa lega, atau kemungkinan juga ada orang-orang kemudian jadi terisolasi itu ya, teman itu kita bingung, nggak bisa dideketin, ditanyain lah menghindar saja, jadi ini di mana tidak bisa dijelaskan gitu. Dan CORE juga menganggap bahwa teori Kubler-Ross ini tidak menunjukkan bahwa seseorang itu sebenarnya sebagai manusia dia punya emosi yang positif, yaitu bisa menghadirkan ataupun memiliki emosi seperti pengharapan begitu ke depannya, berarti apa ya orang tua saya yang mereka inginkan, ini tidak dijelaskan. Dalam satu artikel dijelaskan memang pada dasarnya Kubler-Ross ada sih mengungkit tentang harapan, tapi di bagian dari diskusinya gitu, jadi tidak dia jelaskan sebagai bagian dari proses briefing itu sendiri gitu. Jadi sehingga ini tidak
seringkali diabaikan oleh teori peneliti-peneliti yang memakai teori grief seperti itu. Lalu ada juga Banano ini di artikelnya Just Stop, dia lebih memang khusus mengkritis gitu ya. Dia teori Banano ini melihatnya bahwa bagaimana jadinya kalau begitu pemahaman mekanisme coping, nggak ada copingnya di masing-masing tahap itu, nggak ada upaya coping di masing-masing tahap itu gitu. Banano bilang begitu. Lebih cocok kita pakai istilah anticipatory grieving. Nah, itu kemampuan bawaan menyesuaikan diri setelah kehilangan. Jadi lebih apa ya, lebih hidup kelihatannya, sangat subjektif gitu. Lebih memungkinkan berbagai perbedaan kalau pakai teorinya Banano. Memang dia penelitiannya banyak ke proses-proses di apa namanya, orang yang sedang sakit gitu ya. Jadi misalnya sedihnya itu kesedihan yang kronis, yang mana akhirnya dia nggak bisa menguasai dirinya, nggak bisa lagi kembali ke kehidupan sehari-hari. Lalu juga ada di mana orang yang menderita itu kemudian mulai ada pengharapan bangkit perlahan-lahan, seperti pemulihan gitulah kalau di proses penyembuhan tuh kayak pemulihan gitu. Lalu ada tahap ketahanan. Nah, ini akhirnya individu itu sepenuhnya mampu mengalami perbaikan dan mulai menyingkirkan permasalahan ataupun sakit yang dia alami atau kesedihan yang dia alami. Seperti itu. Intinya sebenarnya dari kajian-kajian teori grieving itu rasanya kita belum bisa menemukan gimana ya kalau grievingnya itu yang kita teliti ini waktu itu tentang Saurma tua gitu kan. Gimana ya jadinya ya? Nah, memang di penelitian itu kita tidak menjelaskan, memang tujuan deskripsi itu tidak sedang fokus pada grieving kesedihannya gitu. Jadi akhirnya kita mencoba menggali lebih luas saja apa yang terjadi. Jadi sehingga tapi ada dalam Banano dia menyebutkan bahwa adanya terjadi keterikatan dengan Tuhan dalam menanggapi kesedihan. Sehingga inilah yang memunculkan pemulihan atau resiliensi, jadi masuk ke tahap 2 tadi. Ini erat kaitannya dengan keterikatan dia dengan Tuhan atau tidak gitu. Ada sesuatu dia punya hubungan dengan sesuatu yang lebih besar yang dia tidak mampu capai, tapi di orang itu pribadi itu bisa melakukan lebih dari yang dia bisa lakukan. Jadi itulah yang teori Banano sampaikan. Lalu Banano juga bilang bahwa individu membuat makna dalam relasi spiritualnya itu. Jadi bahwa ya memang Tuhan itu adalah mampu untuk menyembuhkan, atau orang yang berkuasa itu, pribadi yang lebih berkuasa itu bisa tidak melakukan seperti yang dia harapkan, pasti untuk orang umat-umatnya pasti akan menjadi lebih baik gitu. Sehingga kesedihan itu menjadi semakin sesuatu yang lebih unik. Jadi semakin kemari itu menjadi sangat subjektif, sangat tidak bisa disamakan ya. Kalau pakai Kubler-Ross itu rasanya harus 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Lalu kita masuk kepada upacara kematian dalam konteks budaya. Jadi sebelumnya saya ingin menunjukkan bahwa ini tidak terlepas bahwa individu itu berespon dalam situasi grieving itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Okay. Sehingga lingkungannya juga akan mempengaruhi dirinya, yang memiliki nilai-nilai, memiliki aturan-aturan, sehingga individu itu harus berperilaku ataupun berespons sedemikian rupa. Jadi artinya aspek budaya, konteks budaya itu sangat berperan besar mempengaruhi bagaimana individu itu menghadapi grievingnya. Dan karena kita fokus kepada Saurma tua, biasanya pun dia bukan Saurma tua saja, sebenarnya pada umumnya orang-orang yang meninggal di Indonesia ini ada upacara untuk memberangkatkan jenazah ataupun orang yang meninggal itu dalam sebuah rangkaian upacara yang punya susunan masing-masing gitu. Jadi
Dan inilah yang kemudian menjadi pembeda untuk setiap budaya, bagaimana mereka melewati grieving-nya gitu. Sampai sini bisa ya. Lalu kenapa harus ada upacara? Lalu jadi kalau di masyarakat tradisional bilang upacara itu perlu gitu. Kenapa ya? Karena dia bilang bahwa leluhur menempati posisi agung dan sakral. Jadi ada leluhur dalam kehidupan sosial itu, sehingga mereka harus mencapai keserasian dengan alam. Jadi orang-orang yang akan meninggal ini akan kemudian bergabung dengan roh-roh leluhur. Jadi supaya mereka selaras, serasi kembali setelah kefanaan dunia gitu, mereka harus diberangkatkan dalam sebuah upacara supaya mereka yang sakral, supaya mereka menjadi bersih kembali, serasi kembali dengan alam yang sakral juga gitu. Lalu katanya bahwa perpindahan jiwa manusia ke alam lain, jadi menghantarkan dia dari dunia ke dunia yang lain gitu. Jadi kematian itu bukan berhenti, kehidupan itu bukan berhenti di kematian di dunia saat ini saja, tapi kemudian sebenarnya adalah mengantarkan dia kepada kehidupan yang lain di dunia yang lain itu. Pandangan tradisional sebenarnya dalam bentuk upacara kematian itu kebanyakan seperti itu. Lalu, nah untuk di suku Sumba contohnya ada upacara kematian mereka namanya Marapu. Marapu itu mempersepsikan bahwa kehidupan di dunia itu memang hanya sementara. Akhir zamannya mereka akan hidup kekal di dunia roh di atas. Jadi di surga itulah Marapu menurut mereka. Jadi orang yang udah meninggal, mereka akan bungkus dengan kain berlapis-lapis, lalu diposisikan meringkuk seperti dalam kandungan ibunya. Jadi kayak dikembalikan gitulah, dikembalikan seperti dia datang gitu. Tapi kan nggak mungkin dimasukin lagi ke perut ibunya gitu ya. Jadi diletakkan di tempat di tempat tidur itu yang belum posisi yang meringkuk. Dan disitulah orang-orang mengelilingi dan menangisi mereka. Jadi dasarnya seperti itu. Kalau di Marap di suku Sumba, di suku Toraja juga berbeda. Bahwa seseorang itu dianggap meninggal setelah seluruh hal yang ada dalam upacara itu terlaksana. Jadi namanya Rambu Solo. Nah, kalau belum terlaksana berarti belum kita bilang, oh dia udah meninggal. Jadi orang kalau belum diundang untuk menghadiri upacara kematian dari tetangganya orang Toraja itu, berarti dia masih hidup. Jadi dia menganggap masih hidup. Jadi kita harus undang supaya kita mensahkan bahwa memang dia sudah meninggal, kurang lebih gitu. Jadi harus ada, wajib harus dilaksanakan gitu. Jadi nggak perlu catatan sipil ya, kayaknya kita buat acara upacaranya udah sah lah bahwa dia sudah meninggal. Jadi jika upacara pemakaman tidak dilakukan, maka bahkan mereka menganggap bahwa jika upacara pemakaman tidak dilakukan, maka arwah akan meninggal. Orang yang meninggal itu akan mendatangkan musibah. Nah ini juga kepercayaan yang mereka miliki. Kalau kita nggak membuat acaranya, nggak kita rame-ramaikan gitu kan, kita pestakan gitu, nanti kita yang kena musibahnya. Kita akan ada seperti kutukan gitu, ada kemalangan yang akan kita terima. Jadi akhirnya mereka pun mengadakan upacara ini menjadi sesuatu yang penghindaran hal yang negatif kan. Kalau kita lihat di sini juga seperti ini, supaya orang yang meninggal itu tidak mengalami hal yang buruk gitu kan. Nah, jadi dari kajian-kajian yang kita lihat di konteks budaya tentang upacara kematian, kita melihatnya ada hal-hal yang negatif gitu, yang kurang enak gitu sebenarnya, yang dihindari gitu, sehingga haruslah mereka melakukannya. Nah, kalau di Batak sendiri ini unik. Uniknya itu selain dia positif, tapi sebelum itu saya sampaikan bahwa upacara di Batak itu kematian itu disesuaikan dengan fase kehidupan. Kalau dia meninggalnya masih bayi, namanya mate di Bortian. Meninggalnya di kandungan ya. Kalau meninggalnya bayi, mate di poso-poso. Kalau dia meninggalnya anak-anak, mate dak danak. Remaja, mate bulung.
Lalu kalau dia belum menikah, sudah dewasa, mati ponggol dan seterusnya. Jadi intinya adalah berstatus gitu. Jadi kayaknya kematian itu dia meninggalnya kenapa? Ditanya dia meninggalnya kenapa? Udah menikah, anaknya berapa? Seperti itu tuh penting sekali sama orang Batak. Gitu. Sehingga saat kita tahu statusnya, baru kita tahu meresponnya seperti apa. Jadi kalau orang yang meninggal masih anak-anak tuh rasanya sayang kali lah gitu. Dosa apa sih ibunya? Macam sesuatu yang apa ini kenapa gitu, bukan sesuatu yang diharapkan gitu, atau ada masalah apa kok kandungannya tidak berhasil misalnya gitu. Lebih sedih lagi saat misalnya dia meninggal sudah menikah belum punya anak. Nah itu maka respon masyarakat itu kalau kita bilang sedikit kejam ya gitu ya. Kita kayak benar-benar diselimuti kesedihan gitu, ditangisi, bukan menangisi yang meninggal, tapi orang-orang sepertinya menangisi orang yang ditinggal gitu. Jadi seperti itulah dalam konteks budaya Batak. Nah, selanjutnya yang menjadi menarik lagi bagi kita adalah ada ternyata yang memungkinkan orang Batak itu kemudian meresponnya secara positif. Yaitu saat dia mati sari matua atau saur matua atau mauli bulung. Nah, kalau sari matua ini sebenarnya dia sudah yang meninggal ini sudah menikah, punya anak, tapi anaknya belum ada yang menikah. Ini juga agak menyedihkan sebenarnya. Tapi masih untunglah, artinya dia sudah berketurunan gitu, dia sudah punya anak gitu, dan biasanya memang anak-anaknya juga sudah sekolah gitu. Kalau orang Batak itu sekolah itu penting ya, jadi melihat anaknya sekolah di mana, udah kerja apa, nah itu memang akhirnya kebanggaannya jadi di situ gitu. Nah, untuk saur matua dan mauli bulung inilah yang nuansanya positif sekali. Memang saya akan bahas itu di saur matua, tidak di mauli bulung. Perbedaan cuma tipis kok. Di mauli bulung ini hanya berbedanya kondisinya bahwa dia belum punya cicit. Jadi anaknya si cucu, cicitnya belum ada. Tapi kalau di saur matua udah ada anak, udah ada cucu gitu, dan sudah punya hal-hal keberhasilan yang lain lah gitu. Jadi untuk di level saur matua ini akhirnya orang sudah responnya positif, udah oke lah gitu, yang meninggal ini sudah berhak dihormati kurang lebih gitu. Jadi nanti tapi ini saya cuplikan sedikit aja ya. Jadi di belakang nanti lebih jelas. Sehingga ini berbeda dengan yang disampaikan di depan. Teori-teori yang ada yang nuansanya itu emosinya pasti negatif, sedih, takut, menghindari hal-hal tertentu terjadi, ditimpa kemalangan kayak gitu. Kalau di saur matua dia positif loh. Siapa yang melakukannya ya tentu saja sanak keluarga dan kerabat, nggak mungkin yang meninggal. Tapi memang agak uniknya kalau orang Batak ini sebelum dia meninggal, apalagi yang sudah saur matua ini, anak-anaknya sudah mikirin nih, nanti kalau mama, nanti kalau bapak meninggal kita pakai baju gini ya kak, ya dek, nanti udah disiapin biasanya. Bahkan udah tahu nanti saya meninggal dikuburkan di mana, karena ingin menunjukkan nanti kalau dia meninggal tuh keberhasilan yang dia dapat gitu. Meskipun kemudian yang akan melaksanakan itu adalah sanak keluarga dan kerabat. Di buku Psikologi Indonesia sudah sampai ya. Siapa kemarin yang nanya ini barangnya harus ditunjukkan. Buku Psikologi Indonesia ini di sini saya tuliskan di bagian depan itu salah satu upacara kematian yang dilakukan oleh salah seorang satu tokoh yang sudah meninggal itu, bahkan peti matinya itu sudah dia yang pilihkan gitu. Sudah dia yang pilihkan. Jadi itu sudah ada sebelum dia mati gitu. 192. Seperti itu. Jadi memang akhirnya tapi keluarga yang akan melaksanakannya dan kerabat. Seperti itu ya.
Nah, sahur matua. Oke, kita masuk ke sahur matua sendiri. Sahur matua itu sebenarnya kalau di bahasa Indonesia-kannya sahur dan matua. Matua itu artinya tua. Sahur matua, mati terwujud tua. Seperti itu. Jadi saat dia meninggal, saat dia tua. Nah, apa itu sahur matua? Sahur matua itu yaitu kematian yang mana semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, itu sudah berumah tangga, sudah mempunyai cucu dari sebagian anaknya ataupun semua anak-anaknya. Jadi sudah adalah cucunya, gitu ya, udah 3 generasi gitu ya. Lalu menjalani kehidupan yang sempurna katanya. Sahur matua itu berarti dia telah menjalani kehidupan kekerabatan yang sempurna. Dia punya anak, udah menikah kan? Anaknya ini menikah kemudian punya ngambil itu laki-laki, ngambil istri. Ada istrinya bermarga X misalnya. Nah, keluarga si bermarga X ini menjadi kerabatnya. Gitu. Ataupun anaknya perempuan, anak perempuannya menikah nanti dengan marga Y. Nah, keluarga marga ya seluruh marga Y ini akan menjadi kerabatnya yang mana membesarkan kekeluargaan yang ada di keluarga orang yang meninggal itu. Jadi dia sudah punya banyak 3 unsur, nanti saya bilang ada 3 unsur. Baru di dalihan natolunya mereka itu sudah sempurna. Ada tiga pihak gitu dalam sebuah keluarga Batak itu sudah ada, berarti sudah tercapai kesempurnaan. Sehingga bagi mereka kalau sudah sempurna berarti memberangkatkannya juga harus sempurna. Harus ulawannya itu harus nago bahasanya gitu. Nago itu berarti pestanya itu harus bagus gitu. Status kematian yang diinginkan dan diimpikan oleh masyarakat Batak. Jadi kalau nanti ada orang Batak yang ibu-ibu bilang cepatlah menikah nak, nanti udah menikah mana cucunya, nanti cucunya sekolah di mana, itu kalau di masyarakat umum biasa kita dengar, tapi kalau di Batak ujungnya adalah supaya nanti waktu dia meninggal dia mencapai status sahur matua ini gitu. Artinya dia sudah berhasil begitu dari syarat-syarat sebagai orang yang mati terwujud tua. Seperti itu saya. Kenapa harus ada sahur matua? Harus ada upacara. Jadi selain untuk menghormati orang tuanya, nenek moyangnya, keluarga yang meninggal itu, menghormati kelangsungan hidup keturunannya. Jadi nanti ada pembagian ulas-ulas begitu ya, yang artinya memberkati gitu ya. Jadi di situ kita seperti mendapatkan ataupun posisi ataupun beban baru untuk melanjutkan kehidupan keturunan kita. Karena aku cucunya si Opung ini, aku anaknya si ini, supaya juga bisa berhasil kayak Opung gitu. Seperti orang tuaku dan bisa sejahtera dan damai. Bahwa hubungan antara manusia yang masih hidup dengan para kerabatnya itu sudah juga masih ada. Jadi ngumpul gitu loh. Apa sih? Ngumpul itulah salah satu yang membuat orang Batak itu bisa berkumpul. Jauh-jauh pun dari kota lain atau dari luar negeri itu ditungguin gitu sampai mereka datang untuk memberi penghormatan, mengikuti upacara sahur matua ini. Dan disitulah mereka bisa bertemu kembali gitu. Akhirnya kita bisa kenal yang mana keluarga kita ya. Hubungan ini juga menentukan hidup manusia itu di dunia dan di akhirat. Jadi ini juga untuk hidup kita di dunia dan akhirat, artinya keberhasilan kita di dunia yang bisa menjadi cerminan bahwa kita juga sudah layak lah gitu, sudah mudah-mudahan sudah benar lah gitu ya, sudah di akhirat nanti pasti juga hal yang baik gitu. Lalu tahapannya itu ada penyatuan rencana, semua keluarga kumpul membuat rembuk mau di mana acaranya, dibawa kemana, sampai kemudian nanti ditutup petinya, bawa kemana, itu malam-malam biasanya. Jadi karena mungkin kan orang untuk datang yang bekerja juga harus datang untuk mengerembuk. Lalu ada rapat tokoh adat, Maria Raja, menetapkan rangkaian upacara adatnya. Lalu ada pemasukan jenazah, nanti namanya mompo. Nah, mompo ini juga nanti kita akan lihat
saya nggak siap itu videonya. Dia waktu masukkan itu nanti apa bersedih atau gimana ya gitu. Nanti dimasukkan dikasih beras, ada beras itu juga punya simbol tertentu, ada ulasnya juga ulas tertentu. Jadi apa yang mana akan diberikan bukan hanya pada jenazah tapi kepada pasangan yang ditinggalkan ataupun keturunan dan keturunan ditinggalkan. Ini kalau bisa sampai puluhan gitu yang akan harus disediakan oleh keluarga. Tahap yang keempat itu adalah berhalaman, di halaman. Kalau dulu memang kita lakukannya itu masyarakat Batak yang zaman dahulu itu memang benar-benar di halaman. Atau kalau yang memang rumahnya sempit, mereka memang akan melakukannya di luar gitu, di halaman. Sehingga disitulah orang-orang berkeliling untuk dalam proses upacaranya. Semua hadir, ada saudara, keluarga, kenalan. Itu semua harus ada tampil karena udah ada disusunkan. Yang pertama tampil adalah keluarga ini hula-hula dari istri, hula-hula dari menantunya ada berapa? Ada 3 ya, tiga keluarganya itu satu-satu urut, baru anaknya lagi. Nah gitu. Jadi terstruktur disitulah beracara di maralaman itu gitu. Sambil mereka nanti ada sambil menari. Jadi setiap acara, setiap mengungkapkan kesedihannya, duka citanya, ada pesan-pesan terakhir, mereka akan sambil menari, menyanyi, mengucapkan kata-kata penghiburan gitu, kenangan-kenangan yang sudah mereka alami lah bersama yang meninggal. Lalu nanti setelah itu ada berdoa dan mengucap syukur seperti itu. Oh, dan ini di maralaman ini nanti ada apa namanya, suatu prosesi yang luar biasa yang mana anak paling besar laki-laki itu akan lebih ditonjolkan dan berperan lah, yang paling sibuk lah di situ untuk nanti istrinya yang dianggap juga sudah bagian dari keluarga yang akan diberikan nanti ada fotonya. Dia mengangkat beban kehidupan menggantikan tugasnya dari orang tua yang sudah pergi itu gitu. Jadi mereka akan berkeliling menari sampai berapa kali ya si orang yang meninggal itu sambil menari melemparkan beras itu, dan musiknya tuh nanti pakai gondang itu nanti makin lama makin cepat ketukannya, jadi mereka harus makin cepat gitu. Jadi emosi itu memang bisa dibayangkan apa ya, panas gitu, yang menari itu kan ada respon kita jadi keluar mengeluarkan emosi menjadi lebih lebih tenang gitu ya, lebih lepas gitu. Jadi kesedihan itu udah kayaknya udah nggak terkeluarkan, sedih yang negatif nggak ada lagi gitu, karena kita sudah bersuka cita gitu. Dan setiap acaranya itu udah punya makna, diberikan ulas itu berarti sudah mencerminkan ataupun menggantikan harapan, kehormatan. Menari itu sesuatu yang membuat kita juga menjadi bahagia, senang gitu ya, excited gitu. Jadi memang upacara itu rasanya nggak boleh deh kita lupakan. Jadi kita nggak terlalu berlama-lama bersedih gitu dalam sebuah menghadapi kematian seseorang gitu kan. Memang akhirnya kemudian ditutup dengan doa dan mengucap syukur gitu. Mereka ada nyanyi, ada kalau dia Kristen dia akan manggil pendeta, dan kalau dia Muslim dia akan mungkin dengan ustadznya dan seterusnya. Intinya adalah yang nomor 5 ini tergantung dari individunya masing-masing. Jadi tadi ada diiring ensemble yaitu gondang sabangunan. Dia tuh lengkap katanya bahwa sebagai sarana komunikasi orang suku ini, bukan Batak Toba saja ya, sorry nanti saya perbaiki, dengan sang pencipta. Jadi alat gondang ini di Batak lainnya hanya beda nama saja lah, tapi intinya kita memang samanya dengan orang Batak itu adalah ada gondang, semua punya gondang yang kemudian mereka akan mainkan sebagai ekspresi komunikasi mereka dengan Tuhan gitu, dengan sang pencipta. Jadi bukan hanya sebagai ritual adat, tapi menjadi dekat dengan sebagai ritual keagamaan.
Oke, ada hiburan-hiburan juga boleh menggunakan gondang tersebut. Hal yang paling dibanggakan di balik terlaksananya upacara dengan lengkap dan sempurna ini bukan sekadar syarat dicapai saja, namun sangat berkaitan dengan kemampuan dari keturunan. Oke, memang ada yang kurang mampu tadi waktu mereka di tahap di tahap berkumpul dengan keluarga dan berembuk, mungkin akhirnya mereka nggak usah lah kita buat yang begini, yang biasa saja, kita potong, nggak usah lah kita potong kerbau, kita potong kambing babi. Jadi ada memang akhirnya karena biayanya lebih murah ya. Jadi tapi pada esensinya mereka punya nilai yang tetap mereka pegang, bahwa mereka harus membuatnya semeriah yang mereka bisa lakukan gitu. Meskipun akhirnya negosiasinya udahlah, kita bisa ngutang dulu, kita bisa upayakan dulu, kita bisa carilah, nanti bisa kita uruslah dari mana kita nutupinya gitu. Jadi mereka kerjain, karena pada dasarnya saat kita meninggal ini nanti kita ada tetap dapat bantuan gitu dari keluarga-keluarga, rekan-rekan, itu juga biasanya menunjukkan nih seberapa besar penghormatan orang tamu-tamu yang datang, keluarga kerabat yang datang terhadap orang yang meninggal. Saat mereka memberikan ulos bisa dijual. Saat mereka memberikan amplop itu semakin banyak, biasanya itu menunjukkan bahwa mereka begitu menghargai gitu, kayak balas budi gitu loh. Dan memang akhirnya ada yang tertutupi biaya selama acara kematian, ada yang memang akhirnya memang harus ada sedikit kekurangan gitu yang harus. Jadi memang kemewahan atau kemegahan lah, nggak usah namanya kemegahan itu bisa ada yang mampu tuh sampai semua orang dikasih makan. Itu memang sebenarnya memang harusnya idealnya tuh semua orang yang hadir, yang datang, pulang lagi datang, ada yang lagi datang sampai malam jaga, kita sediain semuanya makannya. Jadi kalau orang yang meninggal itu konfliknya lebih kepada ke materi gitu, cukup nggak ada nggak gitu. Tapi biasanya kita bisa saling support gitu, dan semua terlaksana dengan baik gitu. Oke. Selanjutnya ada nilai-nilai yang mendasari. Nah ini kenapa sih harus seperti itu gitu ya? Heboh, ribetnya gitu. Kalau orang bilang, aduh susahnya jadi orang Batak. Ini orang Batak sendiri biasanya, aduh repotnya jadi orang Batak. Itu kan orang Batak sendiri loh. Tapi ada nilai yang mendasari dan simbol-simbol yang digunakan saat upacara ini terjadi. Kenapa harus mereka lakukan? Ada nilai. Setiap budaya itu pasti juga ada nilai. Kalau kayak tadi juga supaya dia tidak kena musibah. Kalau ini enggak, dia lihatnya karena unsur dari Nahanatolo itu yaitu unsur kekerabatan yang ada di orang Batak. Sistem kekerabatan di orang Batak itu namanya dari Hanatolo. Jadi inilah yang menjadi salah satu dasar kenapa mereka harus melaksanakannya. Jadi ada 3 unsur. Jadi kalau kita lihat di ini gambar, ada tungku, ada 3 kaki. Jadi tungku itu harus bisa berdiri kalau tungku itu bisa berdiri kalau ada 3 kakinya. Kalau 2 dia akan miring ke kiri. Kalau dia 1 lebih parah lagi. Jadi itu harus 3 gitu. Itulah yang menopang orang Batak tegak berdiri gitu lah kurang lebih. Yang pertama itu kaki yang pertama itu namanya dongan tubuh. Seketurunan, satu keturunan laki-laki namanya satu marga. Kalau laki-laki itu bilangnya marga ya. Nah, lalu ada juga kaki yang kedua yaitu hula-hula. Keturunan perempuan yang terdiri dari pihak keluarga atau orang tua dari istri. Jadi kan dia menikah dengan perempuan, anaknya laki-laki. Anak istrinya ini, istri si anak laki-laki ini kan itulah yang disebut dengan hula-hula. Gitu. Termasuk orang yang meninggal. Orang yang meninggal ini misalnya laki-laki. Dia punya istri, keluarga istrinya itulah hula-hula. Jadi levelnya dari keluarga istrinya, keluarga istri anaknya, nah gitu. Itu hula-hula. Jadi ada banyak-banyak. Ya, anaknya kalau ada banyak anak laki-laki, berarti hula-hulanya itu makin banyak tuh. Makin banyak yang harus mereka hormati, yang harus mereka layani dengan seperti Tuhan. Kalau orang Batak tuh hula-hula tuh kayak Tuhan lah gitu. Maksudnya orang yang penting sekali dalam sebuah acara apapun di acara Batak gitu.
mereka tuh harus hadir. Kalau belum hadir itu kalau bisa kita jemput, nah gitu, baru kita mulai acaranya. Gitu. Jadi lalu yang ketiga itu ada boru. Boru itu adalah keturunan perempuan, jadi anak perempuan, keturunan terdiri dari suami ataupun keluarga. Anak perempuan ini ada suaminya gitu kan. Nah keluarganya itu adalah boru dianggap oleh orang Batak. Jadi kalau anak perempuannya banyak, ada berarti menghadirkan keluarga-keluarga buruh yang lainnya yang banyak gitu. Dan mereka lah yang biasa akan membantu bekerja, yang si repot kita bilang. Mau jadi konsumsi kah, yang mau bagian kebersihan, mereka yang biasanya heboh gitu, yang ngurusin gitu. Yang yang hula-hula ini biasanya yang harus tampil di depan tampak menjamu menerima tamu itu itu harus nampak ya anak laki-laki ya. Lalu harus lengkap. Lalu mereka ini tiga pihak ini harus hadir. Kalau nggak hadir gimana? Cari perwakilan yang memang dari marga ataupun ininya sama gitu. Bersepupu pun oke lah, tapi harus ada gitu. Nah, dan untuk memperlihatkan tata tertib dan tata krama saling menghormati di antara affinity relation. Kalau enggak, berarti ada sesuatu gitu. Ada yang salah dengan keluarga ini, ada masalah gitu. Jadi itu memang harus tampil. Jadi kalau orang sahur matua tuh, kalau nggak sahur matua mungkin nggak apa-apa ya, kami nggak bisa datang ya, udah nggak apa. Tapi kalau di acara sahur matua itu wajib hadir. Kalau nggak kita nggak menghormati berarti. Kalau bisa kita pecat dari usus kekerabatan kita kan nggak mungkin karena itulah beratnya. Kita di luar negeri pun harus datang, kita di luar kota pun harus datang gitu. Sebisa mungkin diupayakan lengkap gitu. Misalnya jadi untuk apa? Mereka memberikan penghormatan terakhir. Si tiga tungku itu memberikan penghormatan terakhir terhadap orang yang meninggal. Tegaklah dia. Pantaslah dia dihormati gitu. Karena sebagai orang Batak dia sudah berhasil gitu. Oh ya, yang kedua itu ada Morawan, Hagabean, Hasangapon. Mungkin teman-teman yang kalau di sini ada yang orang Batak mungkin udah biasa ya. Ataupun enggak, yang orang Batak ini pasti udah biasa banget lah mendengar orang Batak itu berhasil kalau dia berketurunan, nggak ada anak itu dianggap menjadi alasan silakan kawin lagi. Memang sekarang sudah lebih fleksibel ya, tapi keturunan itu harusnya, dan kalau nggak ada pun boleh, sekarang sudah ada acara adatnya, sudah ada yang memungkinkan mereka untuk mengambil anak dan kemudian diacarakan upacara adat dan dia sah sebagai anak dan berbagai hak-haknya nanti sudah diperhitungkan dia sebagai anak gitu. Jadi dia sudah bisa dianggap gabe. Kalaupun nanti dia sudah meninggal, unsur gabe cek gitu ya, berhasil dia capai. Amron, kaya, bermateri, punya harta, punya rumah, gitu. Punya apa lagi ya, macam-macam lah. Gitu. Jadi makanya orang Batak itu seringkali akhirnya mau kerja keras pun, mau melakukan hal yang apapun mereka lakukan gitu, supaya bisa tercukupi secara materi. Lalu Hasangapon, yaitu berkehormatan, dihormati, berpengetahuan, berpangkat, nah kadang-kadang gitu. Jadi itu penting sekali bagi orang Batak. Saat ini semua mereka dapatkan, mereka disebut sebagai orang yang Batak yang berhasil juga. Dan ini menjadi tujuan hidup orang Batak. Jadi syarat pertama tadi, nilai yang mendasari ada Dalihan Tolu, sehingga mereka harus memenuhinya di Hagabean Morawan, sehingga akhirnya kalau ini sudah tercapai, pantaslah mereka melakukan upacara sahur matua. Oke, sehingga memang harus ditonjolkan kekayaannya. Nanti akan kita lihat mereka akan pakai seragam, emas bergelimpangan, kurang lebih gitu ya. Papan ucapan berbela sungkawa itu sampai sepanjang jalan gitu ya. Kalau bisa ke gang-gang ke dalam rumah gitu. Kehormatan itu akan kelihatan dari orang-orang, berapa orang yang datang, berapa orang yang hadir, itu makin banyak, 1.000 orang itu lebih, itu menunjukkan bahwa orang yang meninggal ini dan keturunannya itu juga orang-orang yang dihormati, sehingga
pantaslah orang yang meninggal ini diberi penghormatan juga gitu. Bahkan kalau saya dulu untuk di level cucu aja, teman-temannya cucu gitu pun punya acara tersendiri gitu waktu di acara untuk apa namanya menghibur keluarga tersebut gitu. Selama mereka berduka. Gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa ini oke. Nah, akhirnya tapi memang materinya dicukupkan lah ya, makanannya disediakan. Paling nggak teh manis mungkin atau aqua gitu ya. Sorry ya, saya batuk. Nah, emosi dan harapan upacara sahur tua itu, jadi kalau kita lihat tadi, jadi terkesan bahwa memang jelas emosi negatif, kesedihan, kalau kita ada yang meninggal ya sudah oke, kita sedih, tapi gitu lebih kepada rasa aduh senangnya opungku ini, aduh bangganya aku, aduh syukurnya lah opung ini udah nggak sakit lagi, udah nggak lelah lagi karena tubuhnya sudah tua gitu kan. Semoga lah kami bisa kayak opung ini. Jadi ungkapan emosi yang positif gitu loh, bukan yang sedih, yang nangis ya nangis. Tapi kita bisa tersenyum, bisa tegak gitu, berdiri gitu untuk menerima tamu-tamu gitu. Lalu jadi di serangkaian upacara itu kita bukan ada sesuatu yang menyedihkan, tidak tampil di rangkaian di upacara tersebut. Seperti itu ya. Oke. Emosi dan nilai yang mendasari upacara sahur tua. Jadi tadi kita udah bilang di Gahagabean Hamuraha Sangopon itu karena orang yang sahur tua adalah orang yang memenuhi ini, jadi tak ada sesuatu yang harus dimalu, apa ya, ditutupi gitu, nggak ada yang ingin tidak terlihat orang, justru ingin kita perlu tunjukkan kalau kita itu udah gabe, udah mora, udah sangat, udah sahur matua gitu. Jadi bahkan orang udah kalau siapa yang meninggal opungnya udah sahur matua, udah, jadi berarti dia udah gabe, udah mora, udah sangat, jadi pasti emosi yang muncul tuh akhirnya bangga gitu loh. Bahkan orang yang dengar pun juga senang, bahkan orang yang mendengarnya saya udah senang ya, syukur ya, wah hebat ya kalian ya, nah, gitu. Seperti itu. Nah, lalu kemudian akhirnya muncul perilaku-perilaku selama acaranya. Jadi mereka akan menghormati orang tersebut, lalu mereka akan saling bergotong royong. Jadi apa namanya, ada namanya itu serikat tolong menolong gitu ya di lingkungan itu berperan aktif, kemudian mereka akan membantu keluarga, mengingatkan kalau ada yang kurang, menguatkanlah sistem kekerabatan yang ada supaya bisa berjalan dengan baik gitu. Lalu juga mengadakan upacara yang megah. Memang akhirnya jadi seperti yang saya bilang, akhirnya jadi ajang pamer sih, kelihatan kayak seberapa kaya sih orang yang meninggal ini, seberapa berhasil sih anak-anaknya gitu, seberapa hebat ya gitu. Kalau upacaranya juga misalnya dikubur sampai 7 hari, nah itu orang akan bertanya-tanya, tapi di situ justru menjelaskan bahwa banyak yang ditunggu, banyak yang ingin melihat, dan yang orang ini penting untuk hadir gitu. Jadi makin lama lah dibuat. Jadi kalau dari sisi orang mungkin sebagai ajang pamer. Seringkali terjadi konflik intern keluarga dan antar keluarga. Ya selain bicara materi yang kemudian menjadi sebuah permasalahan yang terjadi yang tak terlihat, tapi biasanya kemudian juga di dalam keluarga ini akan apa ya, konflik-konflik. Kita nggak akur gitu dengan abang, kita nggak akur gitu dengan saudara kita, dengan adik-adik kita, adik perempuan, keluarga besarnya gitu, nggak gitu dekat. Tapi di sini saat kita lagi tampil show gitu ya, itu kita akan menunjukkan bahwa kita oke-oke saja. Kita ya
akan bergandengan tangan untuk membuat suatu upacara yang memang megah gitu, yang berhasil, yang indah lah dilihat orang itu. Padahal memang sebenarnya dalamnya bisa jadi ada hal-hal yang tidak cocok gitu, maupun yang sudah jangka panjang ya konflik-konfliknya. Nah, ini ada ilustrasi kalau kita lihat dari sini bahwa tuh ya nangis, tapi lihat di sebelahnya, nah, dia itu begitu bahagia, senang ya, gitu, kayak lepas gitu. Oke. Lalu ada ini dia. Menghormati, ini bentuk penghormatan mereka akan menonton. Ini keluarga yang ditinggalkan loh. Tak ada yang bersedih, semua tersenyum. Karena posisi mereka berdiri di situ bukan sebagai orang yang harus bersedih gitu. Mereka sedang dihormati gitu. Orang yang datang menghormati yang meninggal dan keluarga-keluarganya. Jadi sesuatu yang positif ya, stimulus positif, responnya juga positif begitu. Jadi ya memang harus tampil cantik lah, tampil mewah. Nah ini tadi diberikan ini isinya ada benda-benda, inilah hiduplah pohon, ada ranting-ranting. Ini lambang kehidupan yang diteruskan, dijalankan oleh ini istri dari anak laki-lakinya yang paling besar. Dia akan mengelilingi, mereka akan sambil bernyanyi, berkeliling, keliling, peti mati ini. Ada pakai gendang itu, nanti makin lama, makin cepat. Mereka harus berhimpit-himpitan, terus itu beserta seluruh anak cucu ya. Bukan hanya keluarga anaknya aja, bukan anaknya saya, tapi anak cucunya semua. Jadi bisa bayangkan begitu ramainya. Oke, dan biasanya ini mereka lakukan di luar, tapi ada juga yang kemudian memilih di dalam. Intinya inilah yang di tahap maralaman tadi, di berhalaman tadi, ini dia. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka sudah berhasil makin banyaklah papan bunganya sampai ke ujung-ujung jalan gitu. Saya sudah selesai ya, mungkin sesi pertanyaan dan diskusi saja. Masih jam 9. Oke. Terima kasih kembali Mbak Ridho. Iya. Menarik nih. Tentang Dharma Tua ada banyak informasi baru di sini. Teman-teman bisa nanya, silakan ketik kalau mau nanya atau mau silakan nyalakan mic-nya. Saya boleh nanya juga ya, Mbak? Oh, sila. Nah, sebelum teman-teman yang lain nanya, saya mau nanya dulu. Yang saya paham tentang emosi itu kan dia responnya otomatis gitu ya. Jadi maksudnya dia masuk ke situasi apa, dia langsung merespon dengan emosi seperti itu. Jadi tidak direkayasa. Dan seringkali kalau orang meninggal itu responnya adalah sedih, dan terutama misalnya pasangan gitu. Kehilangan pasangan itu akan sangat menyedihkan. Nah, kira-kira menurut Mbak Ridho, ada nggak sih semacam konflik emosi dalam diri orang-orang, terutama pasangan sih ya, yang keluarganya itu sahur matua gitu. Nah, kira-kira gimana Mbak Ridho? Ada konflik emosi? Terima kasih Mas. Kalau kita lihat dari sisi teorinya si Banano itu ya, yang tentang bahwa kita itu pada dasarnya ada 3 tahap kronik gitu ya, emosi itu sangat intens gitu. Tapi juga kemudian dia bisa recovery dan akhirnya dia bisa resilient. Nah, uniknya di Batak ini karena dia sudah tua. Sudah tua artinya kita sudah tahu lah kapanpun dia bisa pergi gitu ya. Terlepas dia sakit atau masih kondisi sehat. Apalagi kalau dia sudah menunjukkan tanda-tanda sakit, sudah menunjuk enggak kekuatannya juga tidak maksimal, biasanya dia sendiri ataupun keluarganya ataupun istrinya atau pasangannya itu
ada kayak permintaan gitu, buatkanlah dulu acara, panggillah dulu orang ini, gitu, anak-anak kita, gitu. Aku mau bicara, gitu. Ada istilahnya. Jadi orang-orang itu akan datang berkumpul bawa disulang, istilahnya apa ya? Jadi nyulangkan yang tua ini. Kayaknya kita mengikhlaskan, Opung, Pak, Mak, inilah dari kami, gitu. Jadi kita memang sudah apa ya? Sudah sadar gitu. Jadi sebenarnya kesedihannya itu mungkin jadinya di situ gitu. Kita udah gripping duluan di atas di sebelumnya gitu. Udah sedih duluan, udah proses mencoba ikhlas duluan di depan gitu. Sehingga akhirnya pada saat dia sudah meninggal, ya sedih apalagi pasangan ya mungkin sedih, tapi karena kita sudah selesai, sudah siap gitu. Karena bicara saur matua itu meninggal, bukan semua orang yang meninggal tua itu saur matua juga. Nanti kalau dia tidak punya cucu, tidak punya anak, nggak pantas loh dia saur matua. Itu kejamnya orang Batak. Atau apa namanya, ini masih pro dan kontra, dia tidak punya anak laki-laki, nggak boleh dia meninggal meskipun udah punya cucu, udah berhasil. Memang masih pro dan kontra ya, dia nggak bisa dibilang saur matua gitu. Jadi kondisinya memang orang yang sudah apa ya, udah jadi gitu loh, udah selesai gitu, tugas kehidupan dia itu udah sempurna gitu loh, udah beres gitu. Jadi stimulusnya, responnya itu tidak sesuatu yang kemudian seperti yang kita alamin gitu loh, yang umum gitu. Karena ya kembali lagi tadi saya bilang sebenarnya udah ada prosesnya gitu di apa namanya, yang mengawali sebagai upaya persiapan gitu. Dan apakah semua orang melakukannya, artinya punya kesadaran ini sebelum dia meninggal, ada acara menyulang itu. Kalau di orang Batak itu hampir bisa dikatakan 90-100% pasti pernah. Bahkan kemudian dia belum meninggal juga, artinya kemudian dia sehat lagi gitu kan. Nah itu yang pasti kita sudah tahu dia sudah tua dan dia sudah beres. Mama nggak usah khawatir gitu, nggak usah sedih, kalaupun apa nanti kita akan siap gitu. Jadi kayaknya sudah menyiapkan diri orang yang akan ditinggalkan dan menyiapkan mental psikologis orang yang akan meninggal juga gitu. Kalau pengalaman saya ya udah berapa orang ya, bahkan akhirnya yang meninggal duluan adalah anaknya, karena tadinya opungnya udah dikasih disulang, semua udah ikhlas, malah anaknya yang meninggal. Opungnya masih sehat-sehat saja gitu. Artinya acara untuk pengikhlasan itu untuk orang yang sudah saur matua, sudah tua, sudah berhasil, itu sudah ada dipersiapkan langkah sebelum-sebelumnya. Jadi nggak jadi, makanya sangat memungkinkan mereka tidak respon sedih seperti yang orang pada umumnya gitu sih Mas. Bisa ya? Makasih Mbak. Ini ada pertanyaan dari teks Mbak, silakan dibaca. Oh iya silakan, saya baca dulu. Oh, kalian kecil pada besar. Oke ya. Cuma tenggelam, ada yang bertanya. Bisa, oh ini ada. Selamat pagi Ibu, saya mau bertanya, jika ada seseorang yang meninggal secara mendadak, kecelakaan, apakah tetap dibuatkan acara seperti Ibu bilang tadi, atau ada upacara sendiri karena yang biasa saya sebut? Simpulkan, persiapan acara cukup banyak dilakukan dengan tepat. Jadi kalau dia meninggal kecelakaan, tapi dia sudah saur matua, ya memang harus dia lakukan. Gitu. Tapi kalau dia meninggal karena kecelakaan, tapi memang dia belum saur matua, syaratnya tadi ya, Dada ya, nah, dia tidak akan dilakukan upacara saur matua. Tadi syaratnya. Oke, ini dia. Sudah berumah tangga, punya anak, punya yang berumah tangga, punya cucu. Kalau dia meninggal karena kecelakaan, misalnya di pesawat atau kecelakaan di mana gitu ya, ya harus gitu. Cukup banyak, ya iya gitu. Nah, mungkin ini jadinya yang akhirnya upacara persiapan apa namanya yang menyulang itu mungkin bisa jadi
belum sempat ataupun memang tak, karena dia selama ini opungnya ini ya sehat-sehat saja gitu, tapi kebetulan kecelakaan, tapi dia kondisinya sudah sehormat tua, itu bisa aja terjadi gitu. Seperti itu dari Nathaniela ya, Nathaniela cukup paham. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh Nathan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Itu ada dari Tia. Ya, Dwi. Selamat pagi Kak Doi, saya ingin bertanya, apakah konflik internal yang terjadi pada saat melakukan upacara persiapan tersebut menjadi hambatan untuk prosesnya itu sendiri? Biasanya tidak. Itu menjadi sesuatu yang ditutupi, mungkin kelihatan tapi ya kita tahu, tapi itu proses perjalanan upacaranya tetap harus berlangsung. Kalau kita yang belajar psikologi mungkin akhirnya dia tahu ya, kok ini agak jauh-jauhan misalnya gitu kan. Atau ini kok tangannya agak sedikit nyamber nih, ya gitu, kita tahu mungkin ada sesuatu konflik. Tapi upacara itu sendiri pasti akan terjadi, harus terjadi. Karena biasanya kalau ada nih abang beradik tuh orang Batak tuh biasa ya, kira yang besar-besar sama yang kecil, bisa urusannya rebutan lah gitu, rebut-rebutan penghormatan, rebut-rebutan harta dan seterusnya. Itu lagi marah-marahan, itu nanti keluarga yang lain ingetin, baik-baik dulu ya gitu. Jangan nampak kita berantem gitu, ada yang ngingetin gitu, bisikin gitu, yang orang biasanya yang lebih netralnya lah gitu. Jadi upacaranya pasti harus terjadi sampai ditutup petinya, dibawakan ke tempat pemakaman, itu pasti terjadi, tidak akan menjadi sebuah menjadi sebuah hambatan dalam upacara sehormat tua itu gitu Via. Oke. Ada Yovika di antara Fiska. Pagi Bu Rido, ya pagi Yovika. Adakah perbedaan upacara pada zaman dahulu dengan zaman sekarang yang sudah modern? Apa yang menjadi pembedanya? Kalau yang dulu sama yang sekarang, dalam prakteknya mungkin berbeda. Tetapi dasar itu terjadi, artinya nilai-nilai yang dipegang itu tetap sama. Jadi misalnya begini, dalam pelaksanaannya janganlah kita di rumah, di gedung saja. Padahal sebenarnya bagi orang Batak, dia harus pulang, harus pergi dari rumahnya misalnya kan. Ya, nggak apa-apa, itu kita buat di gedung misalnya. Dengan alasan rumahnya kecil, sempit, di gang, atau kemudian supaya lebih efisien di tengah kota, seperti itu. Atau mungkin juga dia melakukannya di rumah anaknya yang perempuan. Harusnya kan dari pantang sebenarnya kalau dia lakukan, kalau nggak di rumahnya sendiri atau di rumah anak laki-lakinya, tapi ini dilakukan di rumah anak perempuan. Itu juga pernah juga terjadi. Karena bicaranya adalah ya tadi anak laki-lakinya rumahnya jauh gitu. Dan mereka juga sudah bukan punya rumah ibu orang tua lagi karena persiapan tadi kan ibunya tuh udah disulang, udah dibagi harta, kamu yang ini, anak yang ini. Jadi mereka sudah jual rumah gitu. Sehingga anak-anaknya rumah dari ibunya itu sendiri, orang tuanya itu udah nggak ada lagi. Jadi ya udahlah, anaknya laki-laki rumahnya jauh, di rumah kakak aja ya, it's okay gitu. Jadi ada sih memang negosiasinya, tapi dalam pelaksanaan upacaranya 3 unsur tadi harus hadir. Tadi apa, ada boru, ada hula-hula, dongan tubuh, itu harus hadir. Semuanya terpenuhi dan tidak ada yang kurang. Itu upacaranya juga motong apa nih? Penghormatan tertinggi misalnya, pakai sapinya pun juga harus beda nih. Sapi yang lebih tinggi itu yang makan rumput, bukan makan sembarangan. Yang pakai denda apa sih? Nah, itu terasa beda rasanya. Ada yang pernah ngerasain bedanya nggak? Saya juga akhirnya karena sudah pernah mengalaminya, jadi kita merasa, oh iya ya beda ya, lebih harum gitu, lebih manis. Nah, itu juga kita akhirnya karena ada keluarga yang bilang, kita punya cuma bisa segini, ya udahlah kerbaunya, sapinya yang biasa aja, harganya bisa jauh lebih murah. Atau sudahlah kita nggak usah pakai sapi. Kalau di Batak, apalagi di Nusa, akhirnya mereka pilih babi, artinya itu lebih murah justru. Ya nggak apa-apa gitu. Negosiasi itu masih tetap ada, tapi dasarnya
tetap sama. Dan biasanya pun akhirnya kalau memang udah parah sekali lah, biasanya saya nggak pernah lagi sih lihat meninggal makannya BABI gitu ya, babi gitu. Maksudnya akhirnya adalah upaya mereka untuk menghormati keluarga yang datang juga, menghormati yang meninggal juga, diupayakan dapat sapi tapi yang kecil kah, ditambahkan dengan apa gitu. Jadi lauknya jadi lebih beragam. Ikan mas misalnya, ikan mas juga kan punya nilai yang baik gitu kan di orang Batak, itu yang ditambahkan. Jadi tidak menutup kemungkinan ada perbedaan seperti itu sih, Yovika. Oke. Ini ada Mbak Diah nih. Saya mau langsung berkunjung aja Mbak ke sana belajar sama Mbak Rida terkait sama saya, silahkan Mbak. Dengan senang hati gitu ya. Oke, katanya dengan topiknya saya itu. Oke. Iya, banyak sekali memang karena tampaknya mungkin program Mbak Diah ini mungkin justru sebenarnya sangat cocok, sangat potensial kita laksanakan di Sumatera Utara khususnya untuk orang Batak. Karena penghormatan terhadap orang Batak itu, apalagi ditambah dengan upaya membuat mereka lebih sehat, lebih bahagia di akhir usianya, itu sangat diperlukan, sangat cocok. Kapan Mbak kita ketemu? Oke, ada Via lagi. Oke, terima kasih. Mungkin begitu saja Mas Subhan. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, masih ada lagi kah pertanyaan? Ini menarik sekali sebenarnya dan nyambung ya. Saya juga udah pikiran Mbak Mada ini, Mbak Diah pasti akan sangat butuh referensi dari Saur Matua nih untuk melihat healthy aging di usia lansia di Batak. Tapi juga ini mungkin Carol nggak hadir ya. Carol pasti juga kebayang nih bagaimana stigma lajang di Batak itu bisa jadi lebih keras ya. Makanya biasanya kan Mas, orang Batak itu supaya nggak terlalu ditekan dengan tuntutan menikah, tuntutan apa, mereka merantau. Salah satu pelarian juga sih sebenarnya ini mereka merantau. Merantau itu kemudian menjadi dasar mereka untuk mengembangkan kerajaannya. Orang Batak kan semua raja ya, Raja Siombing, Raja Purba, Raja Simanjuntak, mencari kekayaannya juga di sana, kemasyurannya. Tapi di satu sisi juga orang-orang yang anak muda zaman sekarang untuk mencoba lebih menyimpelkan kehidupannya, merantau lah. Gitu. Jadi tekanannya menjadi lebih sedikit. Paling nggak bisa tutup kuping gitu loh. Nggak langsung gitu. Ya, menarik Mbak. Ini masih ada pertanyaan kayaknya dari Esther. Silakan Mbak dibaca. Esther. Ini Esther melarikan diri dari pelatihan atau dia lagi di kamar mandi? Esther yang lain mungkin, Esther Frawati. Oh, Esther Frawati ya. Kak, saya mau bertanya, ketika misalnya ayahnya meninggal terlebih dahulu dan tidak mati Saur Matua, lalu ibunya beberapa tahun kemudian meninggal terlebih dahulu dalam keadaan Saur Matua, apakah nanti ayahnya tersebut akan diadati Allah? Enggak. Nah, iya, dilupa saya. Jadi begini, kondisinya adalah kalau saat ayahnya meninggal, jadi laki-laki nih ya, atau ibu, sebenarnya juga ibunya juga bisa, yang mana lah gitu, meninggallah salah satu pasangannya dan dia waktu itu belum memegang status meninggal sebagai Saur Matua, artinya syarat-syarat tadi belum terpenuhi, anaknya belum menikah atau ada yang menikah tapi belum punya anak gitu ya, levelnya tidak di Saur Matua. Oke, tapi saat kemudian pasangan yang meninggal dan semua syarat sudah terpenuhi, itu nggak bisa Saur Matua. Tapi misalnya gini, sorry, kalau dia meninggalnya adalah Sari Matua, sorry ya, jadi tadi Sari Matua itu adalah dia meninggal saat anaknya sudah menikah tapi belum punya anak. Jadi dia diadakan dengan Saur Matua, nanti istrinya saat meninggal dan anak-anak itu sudah punya anak, sudah menikah semua, sudah punya anak, sudah punya cucu, dan dalam kondisi Saur Matua, dia akan meninggal sebagai Saur Matua. Jadi level istri suaminya yang pasangan yang meninggal tadi masih Sari, yang ini bisa menjadi Saur Matua.
Apakah harus ada adat ulang? Sebenarnya ditambahkan dalam acara itu saja sih, gitu. Jadi artinya pengumuman dan ada sedikit perbincangan, ada acara sedikit. Jadi bukan sebuah acara baru gitu. Jadi kayak mesti harus dari A, B, C, D lagi, tidak seperti itu. Mungkin akhirnya mereka sebagai penghormatan itu ya makanannya apakah lebih diperbanyak, nampaklah, diberitahukanlah, diumumkanlah gitu pada pelayat-pelayat ataupun keluarga yang dari jauh datang. Jadi sebegitu pentingnya status seorang itu saat dia meninggal bagi orang Batak. Oke, iya, oke Mbak Dia, benar sekali. Dari segi agama ya, Mas Suban. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Masih ada pertanyaan kah? Ini kayaknya bukan hanya mahasiswanya yang menemukan ide-ide kolaborasi, dosennya juga menemukan ide-ide kolaborasi ya Mbak ya? Ya, mari. Ya, betul sekali Mbak Dia. Saya juga merasakan ketika dengar kuliahnya Mbak Ridoy, Cheryl kemarin juga Mbak Dia, rasanya ada ya yang bisa kita kerjakan sama-sama nih untuk membangun ide. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang hadir, mungkin Anda juga bisa ngelihat kalau ternyata ide kolaborasi ini nggak cuma muncul dari kita dorong ke teman-teman mahasiswa untuk adakan, tapi juga ternyata kami pun akhirnya punya ide untuk kolaboratif. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ada? Oke, kayaknya nggak ada. Mbak Ridoy, ada closing note-nya barangkali untuk perkuliahan ini? Apa ya? Pada dasarnya kalau saya sendiri ya, jadi kayak refleksi nih. Mudah-mudahan adik-adik juga bisa mulai terpikir gitu ya, bahwa banyak sekali loh yang bisa kita kaji gitu, yang bisa kita kaitkan dengan teori psikologi gitu. Untuk upacara kematian juga mungkin di tempat kalian berbeda begitu. Dan kalau di Batak akhirnya saya sorotinya dari segi emosi. Mungkin di tempat kalian dari segi yang lain tuh memungkinkan sekali. Kenapa bisa seperti itu gitu? Apa yang mendasari? Nanti tanya-tanya nih sama orang-orang tuanya. Jadi terkait dengan tugas ya, itu yang kalian ramukan, kalian cari teorinya, jelaskan supaya bisa jadi tulisan. Seperti itu. Nah, kita juga menulis ini juga sebenarnya bukan karena kita mau nulis, bukan karena kita terbiasa nulis, enggak. Tapi saat ada tuntutan, kalau kayak kalian kan, jadi tugas dari tugas kolaborasi ya. Ini kalau saya karena adanya tuntutan dari Kapin gitu ya, ada kesempatan gitu ya, ayo buat gitu kan, apalagi pakai waktu tuh kemarin tuh, ya sekitar 2 jam lagi, siapa ditunggu gitu, saya ingat banget tuh. Itu saya kerjakan 2 jam sebelum deadline sebenarnya tepatnya, jam 10 ke jam 12 malam. Rasanya kok, jadi si Trini yang kemudian dikejar-kejar, aduh. Tapi kita lagi enjoy ya, waktu itu lagi masa saya baru melahirkan apa ya, Trini lagi baru selesai. Akhirnya kita bisa mengerjakannya dengan fun sambil cerita-cerita, kita baca-baca lagi, kita buat rangkanya gitu. Wah, rasanya menyenangkan sekali saat kita bisa menemukan ada yang baru di Indonesia ini yang sebenarnya kita udah tahu dari dulu, tapi cuma dicakap-cakapkan. Nah, kalau bahasa Indonesia dicakap-cakapkan, diomong-omongkan, dilihat, didatengin, tapi kita nggak pernah menuliskannya gitu. Dan ternyata itu banyak mengandung unsur-unsur psikologi yang teori-teori psikologi yang sudah ada, bahkan boleh kita patahkan ya tadi kan, nggak ada tuh teori grieving yang cocok di sini, nggak ada. Emosi di grieving manapun nggak ada yang pas gitu. Akhirnya ya nggak tahu ya ujungnya ke depan ini nanti jadi gimana. Apakah jadi sebuah teori yang baru, itu harus ada penelitian lanjutan tentunya. Gitu. Jadi saya sih pengen mengingatkan semangat kita lagi di awal perkuliahan bahwa ayo dong, kita udah nyemplung nih di psikologi, di fakultas psikologi, prodi psikologi, kita udah nyemplung nih di mata kuliah ini. Ada yang dengan sukarela, ada yang kemudian ditunjuk gitu ya. Tapi ayo kita coba berpikir dan menulis gitu sih. Menarik dan untuk diri kita sendiri, untuk kelompok kita sendiri, dan untuk perkembangan psikologi
pada umumnya gitu. Jadi cita-cita Pak Sarlito almarhum mungkin bisa terwujud gitu ya. Bukan mungkin sih, pasti bisa terwujud. Mungkin begitu saja. Closingnya Mas Suban saya kembalikan. Oke, terima kasih Mbak Ridho untuk closingnya, dan terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir. Ini saya juga lihat ada beberapa dosen-dosen ada dari kampus-kampus. Saya nggak usah sebutin, takut ketahuan nanti usianya. Terima kasih rekan-rekan dosen-dosen dari kampus-kampus yang lain yang sudah hadir juga di kelas online ini. Nanti kita akan adakan lagi untuk tema berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, oke Via, terima kasih Via.